Oke, kita lanjut. Kayaknya mau ini. Nah, ini udah, terus kita ke si ADP nih. Data sel tenaga kerja yang paling terkenal nih dan paling ditunggu. Minggu ini nih, ADP dan payroll. MFP. Tunggu nih. Besok bahkan, ya besok ya, 20.30 ya. Dulu juga banyak yang pakai apa siapin equity biar bisa trading di payroll gitu. Nasdaq cenderung buy sinyal. Oh iya 2125 ya Pak. Saya belum bisa Pak pakai Nasdaq Pak. Kurang equity-nya. Oke Pak. Ini mau breakout nih. Nasdaq iya buy sinyalnya. Dow Jones juga buy nih kayaknya. Nah, Dow Jones apa lagi tuh buy. Oh iya Pak, gini Pak. Oh iya Pak, benar 1702 benar. Modelnya gini. Kayak channel turun kan Pak? Kayak channel turun itu. Bapak nggak mati yang pola W-nya. Belum Bapak? Oke, kita lihat di sini dulu. Kalau nggak mantep nggak itu dia Pak. Nggak dapet siluk Pak. Tensi. Bapak pakai sunscreennya daily ya Pak ya, daily. Coba kita daily. Jadi saya hapusin dulu deh ini. Garis-garisnya saya hapusin. Ojek deh. Ya, saya minimize. Nah ini belum lah Pak. Mau double apa? Bottomnya tuh nggak belum dapat gitu Pak. Saya nggak mati ini dari kemarin tuh saya mati ini. Ternyata begini. Malah begini tuh. Nah ini kan awalnya begini nih. Terus dia breakout di sini. Jadi kalau kita dia dia berhasil di breakout channelnya tuh dia breakout. Kalau dia breakout nih potensinya adalah tinggi dari ada dua sih ada yang berpendapat kalau kalau potensi model channel itu dari sejak channelnya ini terjadi jadi panjangnya tuh yang ini. Dia mengukurnya begini sampai area breakoutnya kemudian si ini kemudian diturunkan dibikin apa model vertikalnya itu Pak. Apa masih digoreng tepung. Lima apa digoreng tepung seram. Kemarin berita siapa ya kemarin yang miara ikan 50-an juta terus ikannya mati terus digoreng. Ini saya khusus sebentar. Atau juga bisa mengukurnya dengan ini. Mengukurnya dengan ini. Ini Pak tinggi dari si apa ini sih begini pindahin dulu. Nah, cuma saya nggak bisa muter nih kalau diputar dia akan berubah panjangnya. Ya sekitar itulah. Pedih itu Pak. Nah tadi ya saya mau lihat di sini. Wah turun dia. Turun nih. 17.13 kembalikan pakai resisten lagi.
Ini. Nah, tinggal tunggu breakout aja nih. Euro juga masih kayaknya masih mau turun. Tapi udah dapat ya. Dapat dikit lumayan lah ya. Ini mau breakout ini. Ini 29. Ini breakout ini 29 ini breakout. Nah, kayak gini kan Pak, double itu kan kayak gini. Seharusnya sih nggak boleh ragu ini. Dah, telat dah. Nah, satunya deh saya. Banyak mikir, trading tuh kadang-kadang kan nggak perlu banyak mikir, sikat-sikat aja lah gitu. Nah iya ini yang kayak gini masih jauh sih Pak, masih belum menurut saya. Silupnya. Oke, nah, kita next dulu kita ke, oh lihat Dow Jones, ya ini muter doang nih Pak. Kalau nggak yakin jangan Pak, kita tunggu aja, tenang aja. Wow, bener apa ya sinyalnya buy apa ya, turun ke bawah dulu lagi dia, keren nih. Tuh. Tapi ya gitu ya, kalau trik fundamental pakai yang America Open untuk Nasdaq, Dow Jones dan Nasdaq ya jangan tahan lama-lama. Padahal bagus ya Pak. Sekali gak masuk, kita gak masuk dia bagus tuh lihat. Wah ini juga nih, ini breakout nih. Nah ini gold dengan si euronya malah bikin ragu-ragu jadinya. Udahlah kita kesini dulu lah, saya kesini dulu deh. Nah si ADP dan apa mungkin kita mulai dari ADP dulu lah. Ini tentunya adalah data sektor tenaga kerja. Jadi dia angkanya mengenai angkanya itu tentang jumlah warga Amerika yang berhasil direkrut dan disalurkan sebagai tenaga kerja baru oleh perusahaan penyewa tenaga kerja nih, ADP Incorporated. Jadi ini datanya nih dari ADP sendiri. Boleh bilang ini angkanya tentunya akan akurat karena dari datanya itu dari dia sendiri. Dan boleh bilang ADP ini termasuk data yang jarang sekali direvisi. Bukan nggak pernah direvisi, tapi jarang sekali direvisi. Nah, sedaknya karena kita nggak OP, Pak. Beuh. Itulah Pak, karena kita nggak OP, Pak. Jadi dia kencang gitu. Coba kalau kita OP, pelan dia. Wah, Dow Jones juga. Ini menuju ini ya kan Pak, menuju apa? Menuju Powell Speak ya Pak ya. Waduh. Euro masih punya potensi turun nih. Pound naik dong. Tadi nggak klik. Ini kan kalau lihat ini, kenapa berarti orang lagi buy Nasdaq, sell dolar gitu ya. Dolar lagi kena sell nih. Gua mungkin jadi naik jadinya.
Iya, saat kita lagi nggak masuk dia kerasukan. Oke. Dia rilis di hari Rabu nih. Dia rilis Rabu minggu pertama. Jadi kalau kita mau, karena dia sektor tenaga kerja baru, dia nunggu kita Pak, begitu kita klik, nah kemudian dia kenceng, cuma nggak tahu kencengnya searangan kita atau enggak. Dia lagi mancing-mancing nih. Ayolah, nih diklik nih gitu kan katanya. Kalau misalnya lagu ini enggak ada kaki goyang, enggak lucu kayak di Begitu diklik dia baru deh. Enggak, walah Nasdaqnya. Oh, tapi ini masih di bawah loh Pak ya. Ini nggak heran jadi terbang gitu. Dia kan trennya up, kemudian dikoreksi, kayaknya koreksinya berakhir tuh. Dia kembali naik lagi nih. Kalau nggak salah dugem. Kalau ini bukan dugem lagi, tewas Pak. Karena pelurunya benar-benar satu nih. Dan uniknya gitu ya, tadi ada Pak Chandra kasih asumsi dia bisa terbang gitu ya. Sementara analisa saya justru dia masih mau turun. Tapi saya sekarang lagi berpikir mau ngebay. Analisa kan trading kan dua hal yang berbeda gitu. Wede. Tertinggal benar-benar nih. Ya, sudahlah. Diam dulu. Hold dulu. Nah, jadi kalau mau analisa si ADP, maka kita bisa memperhatikan. Jadi untuk clue-nya ADP itu, jadi untuk analisanya kita mesti menggunakan SMPMI. Ya, kembali dulu Pak. Jadi kalau kita mau analisa si ADP, bagaimana sih peluang potensi keluarnya, kita bisa pakai ini. Apa iya gitu kan? Cek di sini. Ke Amerika. Kita tinggal gabungkan ya dengan bisnis. Ada enggak? Saya nggak percaya Pak. Saya nggak percaya Pak. Itu apa ya? Soalnya gini Pak, saya pernah pakai apa equity yang $5 gitu ya Pak ya. Oh, jelas kita tidak bisa menggerakkan harga. Ini pertanyaannya begini nih Pak. Berapa besar dana yang dibutuhkan untuk menggerakkan harga satu pip? Kalau zaman dulu gampang. Kapital bicara gitu kan. Kenapa? Karena juga dulu kan waktu tahun 90-an ini pemainnya cenderung nggak banyak. Nggak banyak orang kenal dengan forex ya Pak ya. Kalau saham sih orang kenal, tapi kalau forex itu nggak banyak orang kenal forex. Jadi partisipannya sedikit. Nah dulu bisa jawabnya Pak, berapa besar uang yang dibutuhkan untuk menggerakkan harga satu pip? Itu minimal 100.000 US dollar dulu. 100.000 US dollar dulu gitu Pak dulu. Kan dulu kita nggak ada ini, nggak ada 0,1 itu nggak ada. Nah di dalam perjalanan waktu sekarang udah ada apa kontrak-kontrak mikro, mini dan mikro yang kemudian menghadirkan meningkatkan penambahan pemain di pemain retail, kelas retail itu kelas bawah gitu.
banyak sih yang bilang yang kelas bawah sih ordernya nggak akan sampai gitu. Ya jadi kan, nah sekarang yang di bawah ini, kelas di bawah ini jumlahnya sangat banyak. Kalau nggak sampai itu kayaknya gimana gitu ya. Tentunya ordernya semua, sebenarnya ordernya semuanya sampai. Nah sekarang jadi kalau ada satu orang, satu satu orang, satu kelompok lah ya, satu kelompok yang big player gitu ya, yang equity-nya di atas 1 juta US dollar, apakah mereka bisa menggerakkan pasar? Belum tentu. Kenapa? Karena mereka akan dikeroyok oleh banyak retail trader. Kalau saham bisa gitu. Nah kalau saham bisa Pak, kalau saham, kenapa saham itu bisa? Karena saham kan pertama transaksinya tuh tertutup gitu Pak. Orang ngumpul di satu gedung gitu ya, di satu lantai bursa ya, tercatat ya. Ini bedanya begitu aja sih Pak. Karena berkumpul, kapital bicara Pak. Pemain besar akan lebih didengar. Kalau Bapak juga ikutan di Bursa Efek Indonesia, tentunya kan suara-suara apa majoritas gitu kan, suara-suara kapital besar jauh lebih dengar. Misalkan yang besar itu mengisikan, yuk beli saham BRI, yo BRI langsung meledak itu. Cuma sampai hari ini belum. Yo beli saham apa gitu ya, yang lagi rendah-rendah itu, yang lagi murah-murah tuh belum. Kalau mereka lakukan itu meledak, satu sahamnya akan meledak. Nah, cuma kan ini ya, saat meledak begitu si si yang big player jauh lebih bisa cepat keluar ketimbang yang small player. Jadi kesannya yang small small capital cenderung akan, kalau di saham gitu ya, small capital cenderung akan kena goreng terus. Duitnya diserap terus sama kapital besar. Kalau di forex ya ngimbang Pak, ngimbang. Masalahnya dari sisi kuantitas, yang pemodal kecil luar biasa lebih banyak daripada yang modal besar. Jadi nggak inilah. Ya itu Pak, itu kan mereka. Nah kalau itu kan kita bisa tahu gitu, di Indonesia siapa sih big playernya? Beliau kan Pak. Jadi tinggal dengar omongannya aja jalan, itu harganya jalan. Ya itu Pak, ikut ikut follow follow money kan, follow siapa yang punya duit. Tapi juga mesti cepat gitu kan. Kalau Bapak agak ketinggalan, konyol juga kan Pak. Harusnya sih mereka nggak boleh gitu, harusnya Pak. Tapi saya mau, mereka tetap akan jadi big player di dalam ataupun di luar ruangan saham. Big player nih yang bisa ngedrive pasar gitu, dengan cuma ucapan gitu Pak, dengan cuma berita, selintingan berita, itu big player. Dan tentunya mereka nggak cuma selintingan itu, mereka juga memang kapitalnya besar. Nah, contohnya itu Pak, si Elon, siapa kemarin yang belanja Bitcoin 1,5 miliar US dollar kan, langsung bikin Bitcoin langsung meledak luar biasa ya Pak. Enggak Pak, saya kurang merhatiin saham Pak. Elon Musk ya, Elon Musk. Elon Musk. Saya malah nggak apa ya. Entah kenapa saya nggak tertarik sama itu. Soalnya lihat ini aja, lihat apa, pedih gitu ya, cenderung sadis gitu. Ini gara-gara kemarin ada yang nanya gitu. Sadis gitu loh Pak, ini Pak. Masa sih Pak? Perbankan kan Pak. Masa nilai sahamnya kayak gini? Kali 100 cuma modal 5 juta aja udah bisa gitu kita jadi pemegang sahamnya kan gitu Pak ya.
Oh iya ya, gitu. Menit 44. Belum Pak, belum breakout 17.13. Nah ini sesuai dengan ini analisa saya. Oh iya Pak, kalau kalau ngeliat gini, ini gara-gara ada saat kemarin tuh yang datang di meja saya nanya gitu ya. Terus kita cari-cari, rekomend saya ini masih ini. Soalnya seperti ini nih kok nggak salah nih. Sempat parah sekali harganya. Mana low-nya kemarin ya? Kemarin low-nya parah nih Pak. Dia lagi begini kan mulai nanjak nih, masih boleh lah gitu ya Pak ya. Tertinggi dia berapa sih? Astaga. Lagi di top Pak. Murah banget itu. Aduh, hai Pak. Kan jauh itu kan maksud saya tuh gitu loh, jauh kali gitu. BUMN loh. Malu-maluin aja BUMN. Tuh. Ini lagi, oh belum. 17.13 masih strong ya. Saya tadi mau mana? Oh, saya tadi mau ke ini. Ya, nah ini SM, terus kita gabungkan dengan ADP-nya. United States, United States, kita gabungkan dengan ADP. ADP. Nah, muncul. Kemudian biar enak dilihat, oh dia ada. Si ADP itu yang hitam. Dia mulai kembali pulih lagi tuh sejak ekspansi terjadi tren ekspansi kan, jadi tren kembali baru dia kembali. Ini gila gacha ya? Ya goalnya begitu Pak, jangan paksakan Pak, masih ada payroll besok Pak. Telepon mestinya tadi ini malah tadi, aduh nih 30 kok ragu-ragu tadi. Satu peluru itu begitulah. Satu peluru itu nggak bisa lah gitu Pak. Turun lagi lihat ini. Nah, ini Nasdaq nih. Menit 49 sell Pak. SL-nya di high. Saya nggak bisa masuk, marginnya kurang. 150 soalnya marginnya. Menit 49 Pak. Kalau profit minta royalti deh, kalau loss minta maaf. Pemberi sinyalnya begitu gayanya. Menit 49 tapi SL-nya di high itu. High today. Kalau profit minta royalti, kalau loss minta maaf. Nah, lupa ini kenceng nih. Ayo Pak, seru nih Pak. Ini bukan cuma gile banget ini. Seru nih Pak, 0,1 ya. Menit 49. Tuh Dojon juga. Dolar menguat. Gue bisa jatuh nih. Ratusan apa? Nggak usah dihitung ini ratusan Pak. Kali 5 aja Pak. Berapa ya? Misalnya dapat 12, 6.
35 ya, 630 deh. Dua belas 630 kurangi high-nya 12767. Kemudian kita kali kontraknya 20. 274, Pak, 0,1. Wah, sama rendah. 300-an dolar deh. 300 dolar. Tuh. Oh, dia balik juga seru juga nih. Jangan pakai satu ngeri. 2000-an. Nah, tapi ini uang cepat nih, Pak. Ya. Nah. Pokoknya diem, Pak, itu kena 17-13-nya tuh nggak mau lewat dia. Tuh. Wah, kok gini kesini dia nih. Ini kok TP-nya mantep nih. Tuh. Memang bagian ngerinya candle panjang nih, Pak. Makanya kalau gini jangan nahan lama-lama nih. Tapi kalau dapat asik Nasdaq nih. Kemarin saya yang 280 jadi 2000 tuh gara-gara itu. Gara-gara Nasdaq. Sekarang kurang nih, kalau dapat 50 dolar saya masuk lagi. One shoot tapi tetap. Ini nih. Lamban dia. Seperti Tree Soldier ya tapi. Ini support ya. Berapa? 2 poin aja. 20 dolar aja nih. Resikonya 20 dolar. 54 ya. Saya kok mau buy ya. Support nih, saya ngeliatnya dia support. Jadi SL-nya di sini. Resikonya kecil jadinya. 20 atau 30 dolar kan masih ada nyawa lagi nih kon ini. Menit 54. Kita save dulu. Lima empat. SL-nya cuma 2 poin. Deket. 3 poin, 30 dolar. Menit 54. Ngeri. Menit 54. Saya mau buy gold deh kayaknya. Lima empat. Belasan deh, detik-detiknya belasan dikit. Pak. Coba. Menit 54. SL-nya deket.
Deketan kayaknya ya. Iya. Ya ini tewas di sini. Nggak apa-apa deh. Peluru masih ada jadinya. Ayo, go. Nah, ya udah bye Pak. Ayo lanjut. Nah, saya mau cepet aja nih. Udah siap nih. Yo naik dikit. Ya. Equity naik. Nah, lumayan gitu Pak. Udah trading cepet aja udah selesai. Equity naik. Oh gini sih tenang nih sini nih. Ya elah. Tapi buat yang tadi ikut anjuran saya ya pokoknya begitu deh. Kalau profit minta royalti, kalau loss minta maaf. Ntar bikin sinyal begitu ah. Keren kali ya apa sinyal trading begitu. Profit ini. Nah, ini kalau udah nggak kuat ya close gitu. Lumayan tuh. Oh ya ini close ini. Dojonya udah mulai balik. Nah, ih mantap. Tuh, harusnya dapat royalti nih. Nah, saya udah dari goal udah selesai. Wah, jatuh dia. Jatuh dia nih. Oke deh. Dulu nggak ada sinyal apa, gol juga udah. Untung aja keluar nih. Nah, untung aja keluar. Kalau nggak kena stop loss. Untung aja keluar. Terinspirasi di sini nih, dolarnya lagi kuat nih. Gold 17-13 bisa bisa itu nggak bisa bisa breakout nggak ya? Oke Pak, kalau ada yang mau tanyakan silakan Pak. Ini materi kita save dulu. Kita lanjut besok. Dan besok kita udah ketemu dengan payroll. Jadi mungkin saya siapin untuk diskusi nanti besok deh siang. Oke. Ayo. Untung aja keluar. Kalau nggak keluar, siap-siap kena loss tuh. Analisa data besok. Oke. Besok tuh ada payroll, Pak. Besok ada payroll. Nah, dengan ini ya, dengan kalau kita lihat di sini, saya pindahkan timeline pendeknya dia. Ini kan dari 2016. Kita bisa pakai data yang nggak terlalu banyak, 1 tahun aja. Ini catnya kita pindahkan ke. Nah, yang kelihatan tuh dia mulai si PMI itu udah naik ya. Cuma perekrutan masih rendah. ADP ini kan dengan payroll tuh sama, sama-sama tentang tenaga kerja baru.
Yang membedakannya cuma kalau ADP oleh ADP Incorporated, kalau payroll oleh Biro Tenaga Kerja Amerika. Nah, ADP rilisnya Rabu, payroll rilisnya Jumat. Jadi banyak yang bilang kalau si ADP itu bisa jadi petunjuk untuk rilis dari payroll. Biasanya saat ADP-nya turunnya keluarnya rendah atau menurun dari periode sebelumnya, maka payroll juga akan sama. Ini sepertinya juga sama. Payroll juga kemungkinan besar akan turunnya lebih rendah dari bulan sebelumnya. Jadi dolar cenderung melemah ya kalau gitu. Tuh kan dapat nih. Kira gitu Pak. Kalau ngeliat sekilas gitu ya dari payroll nih buat besok nih. Iya, pas lagi payroll. Ntar kita nanti trading bareng besok di payroll ya kan kita trading malam malam pas lagi payroll dan kan besok malam tuh saya bikinnya di GK gitu. Jadi kalau kalau buat teman-teman yang di Pontianak kalau ada waktu boleh boleh mampir di GK, kita trading barengnya di sana gitu. Mulai dari jam jam kalau yang itu di GK itu kita mulai jam 19.30. Walaupun rilisnya tuh rilis datanya 20.30 ya. Rilis datanya 20.30. Jadi ada waktu lah untuk cerita tentang fundamental dikit gitu ya. Saya rasa sampai di situ sampai di sini malam ini Pak. Eh, lumayan lah 2 kali entry dengan modal seadanya gini 10% juga. Kita pelan-pelan naikannya, Eh, semoga bisa kayak kemarin itu. Saya rasa udah cukup sampai di sini. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Sampai ketemu besok di payroll ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, 10 dah. Wah, kayak gini. Tuh,